Assalamualaikum, sahabat yang berbahagia. Selamat datang di channel YouTube Ikrar Hati. Di sini, kami berusaha menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama belajar dan memperdalam pemahaman tentang Islam. Manajemen waktu menurut Islam adalah konsep yang mendalam dan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Secara substansial, manajemen waktu dalam Islam dilihat sebagai cara untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban kepada Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang mengajarkan tentang pentingnya memanfaatkan setiap momen hidup dengan baik, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Salah satu aspek utama dalam manajemen waktu menurut Islam adalah konsep tawakal, yaitu kepercayaan sepenuhnya pada Allah dalam segala urusan. Ini berarti bahwa sambil berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang Muslim juga harus merelakan hasil akhir kepada kehendak Allah. Konsep ini memberi kelegaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena manusia menyadari bahwa mereka hanya bisa berusaha, sedangkan hasil akhirnya ditentukan oleh Allah. Pentingnya sholat dalam Islam juga memengaruhi manajemen waktu. Sholat merupakan kewajiban rutin yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, dan waktu-waktu sholat yang telah ditentukan mengatur pola hidup seorang Muslim. Dengan memperhatikan waktu sholat, seorang Muslim diajarkan untuk disiplin dalam mengatur jadwal harian mereka, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Selain itu, konsep tadabbur, atau merenung, juga penting dalam manajemen waktu menurut Islam. Melalui tadabbur, seorang Muslim diajarkan untuk menghabiskan waktu untuk merenungkan makna hidup, kebesaran Allah, dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Ini membantu mereka memprioritaskan tugas-tugas yang memiliki nilai yang lebih tinggi secara spiritual. Manajemen waktu menurut Islam juga menekankan pentingnya menghargai waktu dan menghindari pemborosan. Seorang Muslim diajarkan untuk tidak menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak produktif. Sebaliknya, mereka diajarkan untuk menggunakan waktu mereka dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Terkait dengan konsep menghindari pemborosan waktu, manajemen waktu menurut Islam juga mencakup konsep murakabah, yaitu kesadaran akan pengawasan Allah terhadap setiap tindakan yang dilakukan manusia. Ini mengingatkan seorang Muslim untuk selalu memperhatikan bagaimana mereka menggunakan waktu mereka, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap detik yang telah mereka habiskan di dunia. Selain itu, manajemen waktu menurut Islam juga menekankan pentingnya berusaha keras dan konsisten dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Konsep ini dikenal sebagai istiqomah, yang mengajarkan bahwa kesuksesan dalam manajemen waktu tidak bisa dicapai tanpa konsistensi dan ketekunan dalam menjalani rutinitas harian. Seorang Muslim juga diajarkan untuk memiliki sikap optimis dan percaya diri dalam menghadapi waktu. Hal ini tercermin dalam konsep husnudzan, yaitu memiliki prasangka baik kepada Allah bahwa Dia akan memudahkan setiap urusan bagi hambanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun demikian, manajemen waktu menurut Islam juga mengajarkan pentingnya bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam menghadapi waktu. Seorang Muslim diajarkan untuk tidak terlalu percaya diri atau angkuh dalam mengatur waktu mereka, karena mereka menyadari bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Manajemen waktu menurut ajaran Islam sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Ini tidak hanya merupakan ajaran yang abstrak, tetapi juga diilustrasikan melalui petunjuk Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, serta kisah-kisah dari sahabat-sahabatnya. Mari kita lihat beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen waktu menurut perspektif Islam. Kesadaran akan keberhargaan waktu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." QSLASR 1-3. Hadis Rasulullah SAW juga mengajarkan, setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, beliau sangat memperhatikan waktu dalam melakukan ibadah, berdakwah, dan menuntun umatnya. Ketaatan dan kebajikan. Sholat 5 waktu adalah salah satu pilar utama dalam manajemen waktu menurut Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat 5 waktu, dari sholat Jumat ke Jumat, dan dari Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya, asalkan dihindari dosa-dosa besar." Hadis riwayat Muslim. Cerita sahabat Umar bin Khattab yang sangat memperhatikan waktu sholat, bahkan dalam situasi peperangan.
Penghindaran dari pemborosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, ada dua nikmat yang banyak orang tidak menyadarinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kisah sahabat Abu Dzarra yang menasihatkan untuk tidak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Peningkatan produktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam produktivitas. Beliau mengatur waktu dengan baik untuk beribadah, berdakwah, berinteraksi dengan umat, dan mengatur negara. Kisah sahabat Utsman bin Affan yang sangat efisien dalam mengatur waktu untuk menunaikan tugas-tugasnya. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bersemangatlah dalam beramal, namun jangan sampai lalai terhadap hak-hak yang lain seperti hak tubuhmu, keluargamu, dan hak Allah. Hadis riwayat Bukhari. Cerita Nabi Yusuf yang menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan ibadah. Pengendalian terhadap hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Qs Yusuf, 53. Kisah Nabi Daud yang mengendalikan hawa nafsunya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dan nabi. Kesempatan meningkatkan ilmu dan keterampilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kisah sahabat Abdullah bin Abbas yang gigih dalam menuntut ilmu dan mengatur waktu belajarnya. Pemberdayaan diri dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Cerita sahabat Bilal bin Rabah yang menggunakan waktu dengan efektif untuk berdakwah dan menolong sesama. Keteladanan bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi umatnya dalam manajemen waktu. Beliau sangat efisien dalam mengatur waktu ibadah, pekerjaan, dan interaksi sosial. Kisah sahabat Abu Bakar yang mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya waktu. Mengurangi stres dan kekhawatiran. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kamu khawatir terhadap rezeki, karena rezeki itu telah ditentukan sejak lahir seseorang. Hadis riwayat Ahmad. Kisah Nabi Ibrahim yang tenang menghadapi cobaan dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya kesehatan. Beliau bersabda, sebaik-baik tempat untuk disimpannya harta adalah perut. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah sahabat Abu Hurairah yang menjaga kesehatan tubuhnya untuk beribadah dengan baik. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dalam efisiensi kerja. Beliau sangat teratur dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, pembimbing, dan utusan Allah. Cerita sahabat Umar bin Khattab yang efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah umat dan mengatur waktu pemerintahannya. Penyusunan prioritas. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan menjadi orang beriman salah seorang di antara kamu, hingga ia suka apa yang aku bawa, yaitu Islam, sebagai agamanya, apa yang aku ajarkan, sebagai ajarannya, dan apa yang aku perintahkan, sebagai perintahnya. Hadis riwayat Muslim. Kisah sahabat Umar bin Khattab yang memprioritaskan kepentingan umat Islam dalam pengambilan keputusan. Kisah sahabat Abu Bakar yang selalu menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dan membantu sesama. Membentuk karakter yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam membentuk karakter yang mulia. Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kisah sahabat Salman Al-Farisi yang memiliki karakter yang mulia dalam mengabdi kepada Islam dan umat. Kesimpulan dari manajemen waktu menurut ajaran Islam sangatlah mendalam dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Dalam 88 paragraf ini, kita dapat merangkum beberapa poin penting yang telah kita bahas sebelumnya. Manajemen waktu menurut Islam bukan hanya sekedar strategi pengaturan jadwal dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga merupakan suatu konsep yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini diperkuat dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kisah-kisah para sahabat yang menjadi teladan bagi umat Islam. Pertama-tama, kesadaran akan keberhargaan waktu adalah titik awal dari manajemen waktu menurut Islam. Al-Quran menekankan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasehati untuk kebenaran serta kesabaran. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan.
Ketaatan dan kebajikan juga merupakan fokus utama dalam manajemen waktu menurut Islam. Salat 5 waktu, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya adalah fondasi utama yang harus diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa salat adalah tiang agama, dan salat adalah salah satu pilar yang paling penting dalam manajemen waktu seorang muslim. Penghindaran dari pemborosan juga menjadi bagian penting dalam manajemen waktu menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Setiap momen yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan baik untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen waktu juga membawa dampak pada peningkatan produktivitas. Dengan mengatur waktu dengan baik, seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini membantu dalam mencapai tujuan-tujuan hidup dan menjalankan tanggung jawab dengan lebih baik. Selain itu, manajemen waktu menurut Islam membawa konsep keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Seorang muslim diharapkan untuk tidak hanya fokus pada kepentingan duniawi seperti pekerjaan dan kehidupan sosial, tetapi juga untuk terus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang abadi. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sempurna dalam menjaga keseimbangan ini. Pengendalian terhadap hawa nafsu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen waktu menurut Islam. Manusia cenderung tergoda dengan keinginan duniawi yang bisa menghambat ibadah dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tetap fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan berdampak positif. Manajemen waktu juga memberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dalam hal ini, manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk menyisihkan waktu untuk belajar, membaca, dan mengasah keterampilan. Selain itu, manajemen waktu menurut Islam juga memberdayakan diri untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat menyempatkan waktu untuk membantu sesama, berbagi ilmu, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Manfaat lainnya dari manajemen waktu menurut Islam adalah mengurangi stres dan kekhawatiran. Dengan menjalankan tata kelola waktu yang baik, seseorang dapat menghindari penumpukan tugas dan beban yang dapat menimbulkan stres. Hal ini membantu dalam menciptakan suasana mental yang lebih tenang dan damai. Penghargaan terhadap waktu juga menjadi bagian penting dalam manajemen waktu menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai setiap momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan umatnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap kesempatan yang kita miliki adalah anugerah yang harus disyukuri. Manajemen waktu juga membantu dalam mengendalikan penggunaan teknologi dan media sosial. Dalam era digital ini, banyak orang yang terjebak dalam penggunaan gadget dan internet yang berlebihan. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat mengalokasikan waktu untuk berinteraksi dengan teknologi tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban spiritual dan sosialnya. Mengurus kesehatan jasmani dan rohani juga merupakan aspek yang diperhatikan dalam manajemen waktu menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang baik dan melakukan olah hadis riwayat taga. Selain itu, menjalankan ibadah-ibadah juga membantu menjaga kesehatan rohani seseorang. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya. Dengan niat yang baik dan manajemen waktu yang teratur, seseorang dapat menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang sama. Penyusunan prioritas juga menjadi bagian penting dari manajemen waktu menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan contoh dalam memprioritaskan hal-hal yang penting dan mendesak. Dalam kesehariannya, beliau selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepentingan umat, dan kebutuhan keluarganya. Manajemen waktu juga membantu dalam membangun kedisiplinan dalam hidup seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam disiplin, baik dalam beribadah, berinteraksi dengan umat, maupun dalam urusan dunia. Dengan kedisiplinan yang baik, seseorang dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan konsistensi. Meningkatkan kualitas ibadah juga menjadi hasil dari manajemen waktu yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan pentingnya kualitas dalam beribadah, bukan hanya sekedar kuantitas. Dengan manajemen waktu yang baik,
seseorang dapat meluangkan waktu untuk beribadah dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Dengan mengoptimalkan potensi diri, seseorang juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan lingkungan sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sempurna dalam mengembangkan potensi diri untuk kebaikan umat manusia. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat memanfaatkan waktu untuk berkarya dan memberikan kontribusi yang bermanfaat. Kesimpulannya, manajemen waktu menurut Islam bukanlah sekedar tentang pengaturan jadwal atau penjadwalan aktivitas, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih dalam seperti spiritualitas, moralitas, dan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang seimbang, bermanfaat, dan penuh berkah di dunia dan akhirat. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari ajaran Islam dalam mengelola waktu kita dengan baik. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami terbaru dari kami. Semoga Allah senantiasa memberkahi Anda dan memudahkan segala urusan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.